Andorra adalah sebuah negara kecil di pegunungan Eropa yang tidak memiliki presiden atau seorang raja. Negara ini tidak punya tentara, tidak punya bandara, dan bahkan tidak memungut pajak pendapatan dari warganya. Jadi, seperti apa negara Andorra dan bagaimana dengan kehidupan penduduknya? Bendera Andorra adalah perpaduan dari bendera Prancis dan juga bendera Spanyol. Karena memang kedua negara inilah yang punya pengaruh besar terhadap Andorra sejak lama. Warna biru, kuning, dan juga merah dipilih sebagai simbol yang mewakili hubungan tersebut. Di bagian tengah bendera ada sebuah lambang yang cukup rumit yang kalau diperhatikan lambang ini terdiri dari 4 bagian kecil. Setiap bagiannya mewakili sejarah Andorra dengan wilayah di sekitarnya, seperti hubungan dengan Uskup Urgell di Spanyol, hubungan dengan wilayah Vaud di Prancis, dan juga dengan wilayah Catalonia di Spanyol. Jadi, warna dan simbol pada bendera Andorra adalah bukti bahwa Andorra lahir dan bertahan karena kerjasama serta pengaruh dari dua negara tetangganya. Andorra adalah negara kecil yang terkurung daratan yang terletak di jantung pegunungan Pyrenees, yaitu pegunungan besar yang memisahkan Prancis dan juga Spanyol. Bisa dibilang negara ini benar-benar terjepit di antara Spanyol dan juga Perancis. Andorra memiliki luas wilayah hanya sekitar 468 km persegi, yang lebih kecil dari luas DKI Jakarta. Yang menarik, sistem pemerintahan Andorra berbeda dari negara lain. Pemerintahan Andorra disebut Kepangeranan Ganda atau CO Principality. Artinya, kepala negara bukan satu orang, tetapi 2 orang, yaitu Presiden Prancis dan juga Uskup Urgell dari Spanyol. Peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan anggota konsul. Andorra beribu kota di Andorra la Vella. Meskipun jadi ibu kota, Andorra la Vella sangat kecil jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Eropa, di mana jumlah penduduknya hanya sekitar 20.000 orang saja. Tetapi jangan salah, Andorra la Vella terkenal sebagai pusat belanja bebas pajak dengan toko-toko modern yang berjejer di tengah suasana pegunungan. Jadi, suasana unik ini menciptakan kota kecil yang penuh dengan butik, pusat belanja, dan juga berbagai mobil mewah yang berada di jalanan. Kalau bicara kondisi fisik geografis Andorra, hampir seluruh wilayah Andorra berupa pegunungan. Lebih dari 90% wilayah Andorra adalah lembah, hutan, dan juga gunung tinggi. Titik tertinggi di Andorra adalah Gunung Coma Pedrosa dengan ketinggian lebih dari 2.900 meter di atas permukaan laut. Lembah-lembah di Andorra sering dialiri oleh sungai jernih yang berasal dari salju yang telah mencair. Dengan pemandangan seperti ini, Andorra telah menjadi surga bagi banyak pecinta alam, dengan musim dingin untuk kegiatan ski dan musim panas untuk kegiatan hiking atau mendaki. Jadi, meskipun negaranya kecil, negara Andorra cukup kaya akan keindahan alam pegunungan. Uniknya, negara Andorra tidak memiliki bandara dan juga jalur kereta api. Satu-satunya cara masuk ke Andorra adalah lewat jalan darat baik dari Spanyol maupun dari Prancis. Jadi, biasanya turis akan terbang dahulu ke kota terdekat seperti kota Barcelona dan kota Toulouse, lalu melanjutkan perjalanan dengan mobil ataupun bus menuju Andorra. Setelah kita tahu kondisi geografis Andorra, sekarang mari kita mundur sejenak ke belakang bagaimana negara sekecil Andorra bisa berdiri. Andorra didirikan sejak abad ke-9, ketika Kaisar legendaris Prancis Charlemagne memberi hak istimewa kepada penduduk Pyrenees sebagai bentuk terima kasih karena membantu melawan bangsa Moor di selatan.
Sejak saat itu, Andorra dianggap punya otonomi khusus di wilayah pegunungan Pyrenees. Namun, posisi Andorra yang berada di antara Prancis dan Spanyol membuatnya sering jadi rebutan. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dan juga perdamaian, dibuatlah perjanjian unik pada abad ke-13, dengan Andorra dipimpin oleh dua penguasa sekaligus, yaitu Uskup Urgel dari Spanyol dan Comte de Foix dari Prancis yang sekarang berubah menjadi Presiden Prancis. Sistem ini disebut sebagai kepangeranan ganda dan masih bertahan sampai sekarang. Pada tahun 1993, Andorra punya konstitusi modern dan diakui secara resmi sebagai negara berdaulat oleh PBB. Lalu, bagaimana dengan kondisi penduduk negara Andorra sekarang dan bagaimana dengan kehidupan mereka? Jumlah penduduk Andorra saat ini hanya sekitar 80.000 orang. Sebagian besar penduduk Andorra bukan orang asli Andorra, melainkan para imigran dari Spanyol, Prancis, dan juga Portugal yang datang untuk bekerja atau berbisnis di Andorra. Orang asli Andorra bahkan jumlahnya kurang dari 30% dari total populasi. Bahasa resmi di Andorra adalah bahasa Katalan, sebuah bahasa yang juga digunakan di wilayah Catalonia di Spanyol. Selain Katalan, terdapat bahasa lain yang digunakan di Andorra seperti bahasa Prancis, Spanyol, dan juga Portugis. Jadi, kebanyakan orang Andorra bisa 3-4 bahasa. Menariknya, setiap pelajar di Andorra bisa memilih untuk sekolah khusus bahasa Katalan, bahasa Prancis, atau sekolah khusus bahasa Spanyol. Andorra termasuk negara dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia, yaitu sekitar 83-85 tahun. Faktor alam pegunungan yang bersih, gaya hidup yang aktif, serta sistem kesehatan yang baik membuat penduduknya bisa berumur panjang dan juga sehat. Andorra adalah negara aman yang tidak memiliki tentara permanen. Mereka hanya punya polisi untuk menjaga keamanan di dalam negeri. Kalau sampai ada invasi dari negara luar, keamanan Andorra akan ditanggung oleh Prancis dan juga Spanyol. Jadi, bisa dibilang Andorra adalah negara damai yang mengandalkan hubungan baik dengan negara tetangga untuk bertahan hidup. Kalau kamu jalan-jalan ke Andorra, jangan kaget ketika melihat mobil-mobil mewah berseliweran di jalan. Mobil-mobil seperti Porsche, BMW, Audi, dan bahkan supercar sering terlihat di negara kecil ini. Banyak mobil mewah dikarenakan pajak mobil di Andorra yang sangat rendah. Jadi, barang-barang impor termasuk mobil tidak dikenakan pajak setinggi di Spanyol atau di Prancis. Hasilnya, mobil mewah yang di negara lain terbilang sangat mahal, di negara Andorra harganya lebih bisa terjangkau. Jumlah mobil di Andorra sendiri lebih banyak dari jumlah penduduknya, dengan 100.000 mobil berbanding dengan 80.000 penduduk. Banyaknya mobil ini dikarenakan akses transportasi umum di Andorra yang cukup terbatas, sehingga memerlukan mobil pribadi untuk bepergian. Fenomena banyaknya mobil mewah di Andorra sebenarnya menggambarkan kondisi ekonominya yang punya ekonomi yang cukup makmur. Sumber pendapatan utama negara Andorra adalah dari pariwisata. Bayangkan setiap tahun lebih dari 9 juta turis datang ke Andorra, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 80.000 orang. Para turis datang untuk dua hal utama, yaitu belanja bebas pajak dan olahraga musim dingin seperti melakukan ski. Resort ski di Andorra terkenal di seluruh Eropa dan menjadi salah satu alasan utama wisatawan datang saat musim dingin. Selain itu, ada sektor perdagangan bebas pajak di Andorra. Barang-barang seperti elektronik, parfum, alkohol, hingga mobil bisa jauh lebih murah dibandingkan negara tetangga. Inilah yang membuat Andorra dijuluki sebagai surga belanja di pegunungan. Dulu, Andorra juga dikenal sebagai surga pajak, tempat orang asing menyimpan uang karena bebasnya pajak di sana.
Tetapi sejak beberapa tahun terakhir, aturan perbankan lebih diperketat agar lebih transparan. Meski demikian, Andorra tetap punya daya tarik sebagai pusat finansial kecil di Eropa. Dan bisa dibilang meski tidak punya sumber daya alam yang melimpah, Andorra pintar memanfaatkan lokasinya yang strategis serta keunikannya dan status bebas pajak untuk membangun ekonomi yang stabil dan juga makmur.